Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas syahadat dengan tinjauan filsafat manajemen. Kali ini kita akan membahas syahadat sebagai struktur perubahan sosial. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana tema sebelumnya adalah syahadat sebagai pembentuk budaya organisasi. Untuk memulai pembahasan kita dengan tema syahadat sebagai struktur perubahan sosial, saya akan mengawali dari teori perubahan sosial atau social change theory yang disusun oleh Auguste Comte. Teori ini pada dasarnya adalah membagi struktur sosial kemasyarakatan yang dilihat dari 3 kondisi, yaitu kondisi orde, kondisi tertib, dan kondisi kestabilan masyarakat. Nah, lalu kondisi semua ini digunakan untuk melihat keadaan masyarakat itu berada pada sosial statik atau sosial dinamik. Sosial statik atau statika sosial itu menjelaskan kemapanan struktur sosial yang ini sudah merupakan kesepakatan umum. Dan ini merupakan hasrat yang hendak dituju oleh masyarakat secara luas. Nah, di dalam statika sosial ini ada kondisi, yaitu kondisinya adalah harmonisasi, adanya keadilan, adanya kestabilan, dan terciptanya suatu keseimbangan. Jadi struktur ini penting bagi kehidupan. Dan struktur ini oleh Auguste Comte disebut dengan struktur teoretik. Karena apa? Karena pada dasarnya ini adalah merupakan suatu keadaan yang hendak dituju. Nah, kondisi yang sudah mapan inilah yang disebut dengan statika sosial atau sosial statik. Kondisi lainnya dikategorikan sebagai sosial dynamic atau dinamika sosial. Nah, dinamika sosial ini menggambarkan adanya daya gerak sosial untuk berubah dari suatu waktu ke waktu yang lain atau dari tahapan satu ke tahapan yang lain. Nah, dinamika ini adalah untuk mengarah kepada kondisi statika sosial tadi. Kondisi sosial yang sudah statik, sudah matang, sudah mantap, sudah seimbang. Teori ini saya ungkap untuk saya kaitkan dengan syahadat yang disebut sebagai pembentuk budaya organisasi dan syahadat sebagai struktur perubahan sosial. Jadi saya mau melihat relevansi keterkaitan antara syahadat dengan struktur perubahan sosial ini tadi. Nah, bila kita cermati dari 2 keadaan ini, sebenarnya syahadat itu lebih diterapkan pada kondisi yang dinamika sosial atau sosial dynamic ini. Kenapa? Ya, setidaknya ini terkait dengan firman Allah yang artinya adalah Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Nah, dari firman ini kan sebenarnya apa yang hendak diubah? Yang diubah adalah sosial atau struktur dinamik ini kan. Jadi ini sama dengan atau relevan dengan sabda atau ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucapkan syahadat secara berulang-ulang. Nah, pengucapan syahadat ini kan tidak hanya diucapkan tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakan kan. Jadi harus ada penambahan pemahaman makna kemudian ditindaklanjuti ke dalam perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini kan dapat dilakukan dengan banyak macam. Misalnya dengan mengganti gagasan lama dengan konsep-konsep positif dan ilmiah. Nah, inilah yang kita sebut dengan shift of paradigm. Kita juga bisa melakukan mengubah kecepatan responsibilitas kita. Mengubah kecepatan gerak. Mengubah arah, bentuk, mereduksi kelemahan-kelemahan, mengeliminasi hambatan-hambatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah adalah merupakan gambaran bahwa syahadat itu sebagai struktur perubahan sosial. Nah,
Ini relevan dengan pembahasan kita kemarin pada saat kita membahas syahadat sebagai pembentuk budaya organisasi, bahwa syahadat itu merupakan perubahan, perbaikan dari tahap ke tahap, dari prenatal, kemudian masa kelahiran, masa mumayyiz, dan seterusnya. Ada perubahan dari kurva 1 ke kurva 2 ke kurva 3 dan lain sebagainya. Ada prinsip continual improvement atau continuous improvement yang diterapkan yang terkait dengan syahadat ini. Nah, saudara, terkait dengan syahadat dan perubahan ini sendiri sebaiknya itu direncanakan dengan matang, agar kita itu tidak terdikte oleh perubahan alamiah yang bila kita tidak antisipasi dengan baik, justru perubahan ini akan menyeret kita, membawa kita ke arah yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, perubahan ini sebaiknya kita rencanakan, kita manage perubahan ini. Nah, ini kan ada relevansinya sebenarnya dengan ayat Iqra itu. Nah, di dalam ayat Iqra itu kan pada dasarnya memperingatkan manusia untuk aktif, responsif, dan menyikapi perubahan, termasuk perubahan zaman. Makanya ayat ini kan dapat diartikan sebagai peringatan untuk melakukan perencanaan menghadapi masa depan. Kenapa penting kita merencanakan? Ya, secara teoretik perencanaan mempunyai korelasi positif dengan hasil. Perencanaan yang baik umumnya kan membuahkan hasil yang baik pula. Sebaliknya, perencanaan yang tidak diorganisasi dengan baik, ini umumnya membuahkan hasil yang kurang baik pula. Meskipun ada anomali-anomali di dalam realitas dunia ini kadang terjadi. Tetapi anomali di dalam perencanaan kan harus kita anggap itu merupakan variabel yang tidak signifikan. Anomali itu contohnya terkadang perencanaannya itu seadanya, kurang matang, tetapi hasilnya justru menunjukkan hasil yang baik. Sementara perencanaan yang sudah dilakukan dengan baik tapi menghasilkan hasil yang kurang menggembirakan, itu anomali. Tetapi anomali ini ya tidak boleh menggugurkan suatu perencanaan yang matang. Antara perencanaan dan hasil itu kita bisa analisis dengan matriks sebenarnya. Matriksnya begini. Perencanaan yang baik dan perencanaan yang buruk dihadapkan pada hasil yang baik dan hasil yang buruk. Kalau perencanaannya baik dan hasilnya baik, itulah yang disebut dengan sukses. Kalau perencanaannya baik dan hasil yang didapatkan itu buruk, berarti di sini ada salah dalam pelaksanaan. Nah, kemudian kondisi ketiga, perencanaannya buruk tapi hasilnya baik. Inilah nasib baik. Nasib baik ini belum tentu berulang, ya. Kemudian yang keempat, perencanaan buruk, hasilnya buruk. Nah, inilah dilakukan oleh orang bodoh. Nah, itu matriknya seperti itu. Nah, saudara-saudara, perencanaan yang dilakukan dengan baik secara normal itu memang seharusnya membuahkan hasil yang baik. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan sukses itu tadi. Nah, Islam pada dasarnya menghendaki kesuksesan ini. Sehingga kita harus tahu tahapan kesuksesannya itu bagaimana. Nah, tahapan untuk mencapai kesuksesan ini, Islam menetapkan langkah-langkah yang terencana dan terorganisir dengan baik, yang itu bersifat sekuensial namun holistik. Nah, sebagai contoh yang terjadi pada rukun Islam itu, untuk mencapai rahmatan lil alamin ada tahapan-tahapan yang tergambarkan dalam rangkaian rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Artinya apa? Artinya adalah ada rangkaian suatu perencanaan yang matang. Nah, kondisi yang mengharapkan pada terjadinya nasib baik, ini sebenarnya kondisi yang dihindari itu. Karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan pada nasib baik, tidak dilakukan dengan perencanaan, itu hanya mengharapkan sesuatu yang tidak pasti,
tanpa adanya ikutan tentang upaya yang memadai. Kenapa ini dihindari? Ya karena perilaku seperti ini mengarah kepada perilaku yang bersifat gambling, perjudian. Yaitu suatu tindakan yang tidak mencerminkan kematangan, tidak mencerminkan kesadaran yang penuh untuk memaknai sesuatu. Justru di sini adalah perilakunya cenderung memuaskan nafsu dasar yang bersifat destruktif dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disertai oleh data yang memadai. Ya, sehingga perilaku ini digolongkan sebagai perilaku yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang destruktif. Saudara-saudara, terkadang memang dapat saja terjadi perencanaannya sudah baik, tetapi belum menghasilkan hasil yang maksimal, atau bahkan mungkin hasilnya buruk. Nah, bila ini yang terjadi, kita harus punya rasa introspeksi. Karena apa? Karena biasanya ada sesuatu yang kurang atau salah dalam pelaksanaannya. Misalnya, mungkin dalam pengorganisasiannya, mungkin dalam pengimplementasiannya, atau di dalam pengendaliannya. Mungkin tahapan-tahapan ini ada kurang bagusnya. Maka sebaiknya setiap tahapan itu dievaluasi. Nah, ini kan related dengan ajaran Islam. Bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk senantiasa mengulangi bersyahadat. Maka sebenarnya pengulangan bersyahadat ini adalah makna evaluasi dalam setiap tahapan kehidupan. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan bahasa manajemen, syahadat yang ini dapat diartikan sebagai tahapan evaluasi implementasi yang bisa disetarakan atau bisa dikaitkan dengan teorinya Deming wheels itu atau roda Deming itu loh. Nah, kita tahu bahwa roda Deming atau Deming's wheel itu kan merupakan siklus dari plan, do, check, action. Rencanakan, kerjakan, cek kembali, action lagi. Rencanakan lagi, kerjakan, cek kembali, action lagi, dan lain sebagainya. Roda Deming. Nah, syahadat itu kan seperti itu juga. Maka kita diminta untuk bersyahadat berulang-ulang. Ini yang melakukan continual improvement atau continuous improvement tadi itu. Islam sangat menghindari terjadinya matrik yang keempat, yaitu perencanaan buruk, hasilnya buruk. Karena apa? Karena ini mencerminkan kebodohan. Kalau ini terjadi, maka sejatinya yang terjadi adalah ketidakmampuan dan ketidakmampuan berkolaborasi menjadi perilaku. Wah, ini bahaya, ini payah ini. Islam sangat mencela orang-orang yang berperilaku seperti ini. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu sebaik-baik ciptaan yang seharusnya berperilaku progresif menuju ke arah pencapaian yang terbaik. Bukan larut dalam kondisi yang menghancurkan. Apalagi hingga manusia itu menjadi kondisi yang disebut dengan asfala safilin. Naudzubillahi min dzalik. Kalau hal seperti ini sampai terjadi, maka sejatinya telah terjadi kehilangan orientasi ketauhidan serta kesombongan berperilaku. Padahal kan di dalam kitab suci Al-Quran itu banyak ayat-ayat mencela perilaku yang menyombongkan diri kan. Nah, perilaku ini termasuk tercela sebab semakin menjauhkan pencapaian rahmatan lil alamin. Oleh karena itu saudara-saudara, bersyahadat itu sangat penting, sangat strategis. Maka di sini saya melihat kecerdasan yang luar biasa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, yang mengkonstruksi ajaran itu begitu kokoh, begitu sangat hebat. Jadi secara teoritik ataupun secara implementatif ini dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, ya kita hanya berhak atau wajib memuji kepada keagungan Allah bahwa kita ditunjukkan
ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam ini. Terima kasih saudara-saudara telah bergabung dengan kita selama ini membahas tentang syahadat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang syahadat ini bermanfaat bagi kita, bagi individu kita, dan bagi sosial, terutama bagi kehidupan muslim. Nah, saudara-saudara, pembahasan kita syahadat sebagai pembentuk perubahan sosial ini merupakan rangkaian terakhir dari pembahasan tentang syahadat kita. Dan namun begitu, pembahasan kita tentang tinjauan berdasarkan filsafat manajemen akan kita lanjutkan, yang nanti akan kita bahas tentang sholat, tentang zakat, dengan puasa, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan tentang syahadat, saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa